Dua anak Berarti agak sedikit itu Bu, bandel. berarti selain Putri semua hadir ya nak? Ketua Bu nggak hadir. Ketua nggak hadir juga. Oke, nah baik. Baiklah, jadi sebelum ibu memulai pelajarannya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya baik. Nah, jadi anak-anak itu semuanya udah siap belum memulai pelajarannya? Udah Bu. Udah ya. Oke. Nah, jadi nah hari ini itu kita masuk kepada pembelajaran tentang akhlak, yaitu tata krama, santun dan malu. Nah, jadi ini adalah materi lanjutan dari minggu yang lalu ya nak ya. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam lagi, Ibu ingin bertanya, apa itu tata krama, santun dan malu? Boleh satu orang menyimpulkannya. Tunjuk tangannya atau Ibu yang tunjuk? Oke, kepada Nora, coba tolong, apa itu tata krama, santun dan malu? Tata santun dan malu sebuah aturan yang harus kita taati dalam kehidupan sehari atau kebiasaan kita dalam menjalankan aktivitas kita. Jadi dalam melaksanakan aktivitas itu kita harus berpedoman kepada tata krama tadi, sopan, santun dan malu. Baik, terima kasih. Beri tepuk dong. Ya, nah jadi nak, benar ya kata Sinora tadi ya. Tata krama, santun dan malu itu adalah seperangkat sikap atau aturan yang harus kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tata krama. Di mana tata krama itu adalah norma-norma atau pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang biasanya nak itu disepakati oleh norma atau pergaulan di sebuah tempat atau di lingkungan tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan tata krama ini bisa saja berubah ya, atau dia bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita berada. Oke? Nah, jadi nak, contohnya saja ya, di Minang gitu ya. Di Minang ini dia lebih bersifat agamis atau lebih bersifat keislaman. Nah, sehingga nak, kalau misalkan orang luar datang ke daerah Minang, nah dia harus berbaju sopan. Kenapa? Karena di Minang itu adatnya lebih kental, berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Sehingga kita sebagai makhluk hidup harus menyesuaikan di mana kita berada sehingga kita tetap menjalankan norma yang berlaku. Paham? Paham. Oke. Nah, jadi ibu ingin meminta dari tata krama ini satu orang saja memberikan contoh tata krama selain dari yang ibu bilang tadi. Boleh? Ibu tunjuk ya kepada Intan, apa contoh tata krama di dalam kehidupan sehari-hari? Soalnya kan kita lewat depan orang yang lebih tua, kita mengucapkan permisi. Iya. Beri tepuk tangan dong, Mbak Intan. Oke, terima kasih. Nah, jadi setelah kita melakukan tata krama yang baik, nah tentunya kita akan mendapatkan manfaat dari sikap tersebut. Di mana sikap manfaat yang pertama yaitu kita membuat disenangi dan kita dihormati. Mengapa kita disenangi dan dihormati? Karena kita menghormati situasi dan kondisi yang berada di sana. Nah, lalu yang kedua adalah menjalin hubungan dengan orang lain. Lalu yang ketiga meningkatkan kepercayaan diri dalam berbagai situasi. Dan yang keempat adalah meningkatkan kenyamanan dalam berbagai situasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Cukup? Oke, next. Oke, selanjutnya sikap yang kedua adalah santun. Di mana santun itu adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Di mana kesantunan seseorang itu akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Di mana ucapan-ucapannya itu ketika ia semakin lembut, maka orang lain pun semakin menghargai keberadaannya. Oke? Nah, jadi adapun seperti tata krama tadi, santun itu juga memiliki beberapa manfaat ketika kita melakukannya. Yaitu yang pertama adalah mudah
diterima oleh orang lain, menunjang kesuksesan kita, dimana ketika kita pandai bergaul ya kan, seseorang yang banyak relasinya itu pasti sikapnya baik kan. Kenapa? Karena kalau sikapnya tidak baik, nggak mungkin banyak orang yang mau dekat dengan dia, sehingga itu bisa menunjang kesuksesan kita. Oke. Selanjutnya adalah yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita memiliki suri teladan yang baik, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik akhlak manusia, di mana Allah juga sendiri mengatakan bahwasanya kita sebagai umat Islam itu wajib memiliki akhlakul karimah yang baik seperti Nabi Muhammad SAW. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham berarti ya, Nak ya? Paham, Bu. Oke. Tunggu dulu, Bu. Next dulu, yang tadi ya, Bu. Oke. Ibu ingin bertanya, apa contoh sikap santun di dalam kehidupan sehari-hari? Coba Emrita sebutkan satu contoh perilaku santun. Mengatakan sesuatu kepada orang tua, yaitu dengan menada yang lembut, misalnya ketika disuruh orang tua, ada jangan ditinggalkan, dibalas dengan kata yang lembut. Ya, jadi ketika kita berbicara dengan orang tua itu harus lemah lembut dan tidak boleh mengatakan ya, beri dong untuk kita. Oke, nah next. Oke, nah selanjutnya yang terakhir adalah malu. Dimana setelah kita mempelajari tata keramah dan santun tadi, kita juga harus memiliki sikap yang ketiga ini ya, yaitu malu. Karena malu itu apa, Nak? Sebagian dari iman. Maka orang yang nggak punya malu berarti nggak punya iman. Nah, oke. Malu itu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela dan hina. Di mana sifat malu ini juga terkadang merupakan sifat bawaan dan juga merupakan hasil latihan. Nah, namun demikian itu untuk menumbuhkan rasa malu itu perlu usaha, niat, dan ilmu serta pembiasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya saja, misalnya kita itu adalah seorang siswa ya kan, nah anak-anak itu semuanya pernah nggak ada yang terlambat ke sekolah? Pernah, Bu. Pernah. Terus dihukum nggak, Nak? Iya, Bu. Malu nggak? Iya. Malu. Kenapa? Karena kita terlambat. Nah, berarti Nak, kalau misalkan contoh sikap yang Ibu katakan tadi, kita harus bangun lebih awal dan kita harus cepat berangkat ke sekolah agar tidak terlambat. Nah, jadi dibalik ketika kita melakukan sikap malu ini, Nak, juga memiliki beberapa manfaat. Yaitu yang pertama tadi, mencegah dari perbuatan tercela. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita memiliki rasa malu, maka kita memiliki rem ataupun kita memiliki pertahanan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Oke? Nah, yang kedua adalah mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, mengatakan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan yang dikatakan tadi, malu itu sebagian dari iman, maka Allah sangat mencintai hambanya yang memiliki rasa malu. Malu untuk berbuat buruk, malu untuk berbuat tercela, dan selalu menahan diri dari hal-hal yang negatif. Oke, nah jadi Ibu ingin meminta kepada Harun, apa contoh sikap malu di dalam kehidupan sehari-hari? Ada dalam pondok hijau. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Jadi kita sebagai wanita, apalagi ketika kita sudah mengalami haid, maka aurat kita tidak boleh dilihat selain mahram kita. Dari mana ke mana coba aurat wanita? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Kecuali membuka dan telapak tangan. Iya, benar sekali, pintar ya. Nah, jadi itu juga salah satu cerminan muslimah ya. Kita harus menutup aurat kita sesuai dengan norma hukum agama Islam. Oke ya, Nak. Jadi dalam hal ini, Ibu ingin meminta satu lagi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Boleh dengan anak Ibu Yosi. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu
kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Manfaat tata krama membuat seseorang disenangi dan dihormati, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sekian, Bu. Ya baik, jadi pinter ya, beri applause dong mungkin sini. Nah jadi adapun kesimpulan materi kita hari ini adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim, terkhususnya ya bagi kita yaitu seorang muslimah, kita harus memiliki rasa malu dalam bertutur kata dan berperilaku agar apa nak? Agar kita tetap dihormati dan disegani oleh orang-orang di sekitar kita dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Paham semua? Oke, nah jadi kalau anak-anak ibu sudah paham semua, ibu meminta anak-anak ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi dari Nora sampai Radu kelompok 1 dan dari Yosi sampai Rinda itu kelompok 2. Ibu minta anak-anak ibu menyebutkan satu kesimpulan dari masing-masing materi yaitu tata krama, santun, dan malu. Boleh ibu minta sekarang? Boleh, Bu. Oke. Jadi kepada anak ibu kelompok 1 coba sebutkan apa kesimpulan dari tata krama anak. Oh mau diminta waktu dulu ya? Oke, boleh ibu kasih waktu 1 menit ya. Kami aja. Buat siap. Oh udah kelompok 2, wah luar biasa. Bagaimana kami, Bu? Ya sama nak, yaitu menyimpulkan dari setiap pembahasan kita hari ini. Ya, boleh langsung. Oke, langsung saja nak dibacakan. Ibu, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama itu tentang tata krama. Tata krama di sini jadi adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku. Nah, manfaat dari tata krama di sini itu membuat seseorang disenangi dan dihormati. Nah, kemudian kesimpulan dari santun. Santun ini adalah berarti berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Nah, manfaat dari santun ini adalah mudah diterima oleh orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu malu. Malu di sini adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela dan hina. Dan manfaat dari sifat malu ini adalah mencegah dari perbuatan tercela. Iya baik, beri applause dong. Terima kasih. Nah selanjutnya kepada kelompok 1 sudah selesai. Kesimpulannya mengenai tata krama itu adalah aturan atau norma-norma yang berlaku di suatu tempat, baik perkataan maupun perbuatannya yang diatur untuk berperilaku sesuai dengan tata krama tersebut. Iya, oke. Waalaikumsalam. Jadi yang kedua nak? Yang kedua adalah mengenai santun. Santun itu kita berkata lemah lembut kepada seseorang, misalnya dalam pergaulan. Jangan kalimat kita dalam bergaul itu kayak membentak misalnya. Berarti dalam pergaulan kita harus mengacu kepada tata krama, di mana tata krama itu salah satunya adalah santun. Nah, selanjutnya adalah malu. Dalam melakukan sesuatu itu kita maksudnya malu ini adalah kita menahan diri dari perbuatan yang jelek. Contohnya melakukan apa namanya, seperti yang ibu contohkan tadi, kayak terlambat. Jadi kalau kita terlambat tentu kita malu sama teman-teman kita. Jadi supaya menghindari dari rasa malu ini, kita usahakan untuk berangkat lebih awal ke sekolah. Terima kasih untuk anak-anak ibu. Iya betul. Ya baik. Jadi dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, ibu memberikan tugas kepada anda semuanya. Tolong dikerjakan uraian di halaman 118 di buku cerita kita ya nak. Baik, dikumpulkan minggu depan.
Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.